Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah satu penjelasan baru. Yajibu wajib alal musiri, atas orang yang mampu ya, atau orang yang kaya, bimalin au kasabin, orang yang punya harta, fadilin yang lebih an mu'natih wa mu'nati zaujatihi. Jadi orang yang punya harta, punya kecukupan, punya kewajiban. Apa kewajibannya? Nafaqatu usulihi al-mu'assirin atau al-mu'sirin ya. Apa? Memberi nafkah usulihi kepada sesepuhnya, orang tuanya, al-mu'sirin yang susah atau yang miskin. Usul itu kata para ulama adalah al-ab, ajdad, jaddad, muhtajin, yaitu bapak, ibu, kakek yang laki atau kakek perempuan. Jadi kalau Anda punya rezeki, kalau jenengan semuanya mendapatkan rezeki, wajib hukumnya memberikan nafkah kepada orang tua. Artinya apa? Kalau Anda punya uang, orang tua tidak dikasih, hukumnya dosa. Susah. Kalau kau minta dua melolo kering tua, minta dua, minta di besar pasti kalau tak dua, tak beriin gitu kan. Kalau susah datang sama orang tua, bapak, ibu, saya lagi susah, saya lagi sedih. Ya apa? Pasar lagi sedih, garapan lagi sedikit. Bagian dapat rezeki, pas tak enak sekali sama orang tua. Nah, ini tidak boleh itu. Wa in qadaru, sekalipun mereka itu mampu alal kasbi, untuk bekerja. Walaupun orang tua kita mampu bekerja, kita wajib memberikan wajib. Allah tak beri. Dan sekaligus sampean tak oleh maksa kau orang tua. Namanya Anda punya orang tua sudah istilahnya agak sepuh tapi masih kuat. Terus Anda kasih dia nafkah. Nah setelah itu Anda memaksa orang tua untuk kerja, tidak boleh. Jadi jadi Anda di rezeki ya dikasih ini Pak, ini baik laki atau perempuan ya, baik laki-laki atau perempuan. Jadi anak laki-laki atau anak perempuan sama. Bainadz dzakari wal inas ya. Dan orang tua itu, baik itu orang tua seagama dengan kita atau beda agama, la farqa baina ittifaqid din wa ikhtilafi. Orang tua saya ini orang Kristen, Ustaz. Walaupun orang Kristen, tetap kita itu tidak boleh tidak memberikan nafkah, tidak boleh. Tetap. Dan kita tidak boleh memaksa. Pak, coba berlaku, coba bekerja. Orang ki kuat, entar ke pasar, mekolak ke dia, tidak boleh. Coba kamu sana kerja, walaupun dia masih mampu bekerja, nyorot. Tapi kalau Anda kasih pertimbangan boleh. Atau caranya kasih solusi dengan cara yang halus. Allah nyuruh orang tua alak, buka alak, mulai kamu kita lahir alak. Dan besar sekali biaya bagaimana menjaga dan merawat kalian sampai seperti ini. Gitu. Oleh nyuruh alak, mendi beri lah, beri. Mentandi, apa-apa. Begitu. Walaupun mereka mampu bekerja, tetap kita wajib kasih nafkah.
Wa nafaqatu furu'ihi, dan nafkah untuk anak-anaknya, ai auladihi wa akhfad. Di mun endi pese, mun endi rezeki orang tua wajib kasih nafkah kepada idza a'sahu, jika mereka dalam keadaan sulit, wa ajazu, dan mereka dalam keadaan lemah, anil kasbih, dari untuk bekerja, isigharin, karena masih kecil, au zamanatin, atau karena dalam keadaan sakit, lumpuh. Di zamanah itu artinya anak yang tidak bisa berbuat sebagaimana yang lain, marodin, au junun. Di anak, maaf ya, tidak sehat, cacat, itu wajib tetap kita nafkah kok. Cek pas ngalaaki karong entahlah ke somor atau ke sungai atau ke atas. Sekarang ini ada orang tua yang tega bunuh anaknya, gitu kan? Ya. Sebaliknya ada juga anak tega bunuh orang tuh. Nah ini sudah bertentangan betul dengan fitrah kemanusiaan yang Allah ciptakan kita. Karena kita itu setiap manusia punya rahmah yang tabiat. Pastinya mana orang tua senang niser ke anak, anak niser ke orang tua. Tapi kok bisa ada? Mana rahmah itu? Di mana letak rahmah yang telah Allah berikan? Kata para ulama, rahmah itu telah tercabut dari hati mereka karena mereka yang pertama, mereka itu terlalu cinta dunia, terlalu cinta kemewahan dunia. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, alhaakumut hatta zurtumul. Jadi yang banyak membuat kita lalai gara-gara terlalu cinta kepada, kan ada orang tega bunuh temannya. Bahkan ada anak tega membunuh orang tuanya gara-gara ingin mengambil waris. Gara-gara apa itu? Dunia. Ada. Saudara, ya, yang dahulu sering bermain, saling gendong, ya, saling menolong, saling mengasihi. Ketika urusan dunia, kadang mereka rela untuk saling membunuh. Makanya Rasulullah mengatakan, cinta dunia merupakan pangkal dari semua kesalahan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'at. Terlalu cinta dunia adalah pangkal dari semua kesalahan. Mulai lembut, cuma Nabi Adam sampai kiamat. Maka ketika ingin selamat, potong cinta dunia. Bukan tidak boleh kaya ya, Anda bukan tidak boleh punya uang, kerja. Kalau sekiranya harta itu halal, pasokilah. Silahkan Anda kejar itu. Silahkan Anda raih itu jabatan. Silahkan, tidak apa-apa. Yang penting harus stabil. Urusan dunia jalan, urusan akhirat juga. Itu. Tidak ada larangan untuk kaya, tidak ada larangan untuk menjadi pejabat sampai tinggi, tidak ada. Yang dilarang kalau kita itu dengan cara yang diharam. Nah, kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nafkah untuk keluarga, untuk anak, ya, anak potoh. Jika mereka itu dalam keadaan miskin, masih belum bisa bekerja, ya, kemudian lemah, sakit, itu kita wajib membantu. Kalau membiarkan anak-anak kita itu kelaparan, dosa. Inilah kenapa Syekh Badri Mastuki itu, guru kami tercinta, menganjurkan, ya, kalau memang tidak siap, ikut KB bagus.
ikut KB, bagus. Takut maksudnya begitu kata beliau. Jadi dulu itu pernah ketika banyak ulama, banyak kiai yang melarang KB, guru kami Syekh Badri mengatakan tidak melanggar Islam. Kenapa? Takut nanti punya banyak anak sementara dia belum siap sehingga anaknya maksudnya begitu. Mun banyak anaknya, ya apa kok bela kenceng-kencengnya? Asalkan Anda kayak Ustadz kok banyak, bukan banyak baru 4, masih terus membuat kan gitu. Kalau diizinkan oleh Allah. Nah kemudian wajib ala zauji atas suami, kewajiban suami. Apa kewajiban suami? Nafaqatuz zaujah, memberikan nafkah kepada belanja, memberikan belanja kepada hukumnya wajib. Mun tak beri belanja tu wa mahriha, dan juga maharnya wajib. Maharnya wajib. Jadi kalau Anda kawin, mohon anak kawin, menikah, setelah menikah, andaikan mas kawinnya Anda bayar tidak tunai, tidak kontan, utang. Iya, karena pernikahan setiap Pak Kebunan PPKM, lah kontanya man Arab aku mau utang mas kawin. Boleh. Jadi kalau halan bahasa Arabnya qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkuri halan, kontan. Boleh dengan cara bil mahril madzkuri muajjalan, saya bayar nanti bertempo. Kok majer bulan datang ya mau di besar ya. Oh iyalah tak apa-apa, bulan datang waktu mah jadi pamalopah kak jadi mah bulan boleh namanya. Tapi selagi laki-laki ini, suami ini berazam untuk membayar, sudah selesai. Akad nikahnya sah. Walaupun tidak bayar mahar cuma tetap punya kewajiban untuk membayar. Seandainya ya, tapi naudzubillah, sebelum dibayar kok terjadi tolak atau firaq, cerai, umpamanya cerai. Sementara dia sudah dikumpul malam lamar ekapol. Istilahnya kalau dalam kitab ba'da duhul. Maka ini wajib membayar penuh. Wajib membayar kotu. Montak kompolen sekali. Mari kabin, umpamanya ya. Saya kompolen. Kan kemarin pernah ada terjadi di mana ya? Peristiwa terus kawin langsung dicerai itu ya. Pernah dengar? Ada ya? Gimana itu? Nah, itu kalau niat sebagai pemboliman enggak. Cuma kalau seketika itu, maka mahar itu tidak harus penuh. Hanya begitu. Tapi sekarang emang aneh-aneh. Mana ada orang kawin langsung dicerai itu? Aneh-aneh. Nauzubillah ya. Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah dan memberikan mahar. Wa alaihi, dan atas suami, laha untuk istri, mut'atun, ya. Memberikan kebahagiaan, Atau di sini ada yang pakai kalimat mut'ah itu pakai ta itu memberikan harta pesangon. Andaikan cerai,
In tallaqaha, jika dia mencerai istrinya. Jadi kalau ada laki-laki suami mencerai istrinya, dia wajib memberikan mut'ah. Mut'ah itu artinya hadiah, sangon. Ya karena mungkin kita harus begini mengakhiri hidup. Kamu tidak cocok sama saya tidak cocok sama kamu, berarti kan hidup rumah tangga tidak lagi bisa berlangsung, bisa dilanjutkan. Tidak. Ketika sudah tidak bisa diperbaiki, boleh. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, tapi selagi bisa diperbaiki, mungkin bisa becek rumah tangga, jangan sampai ada kalimat tolak. Jadikanlah itu akad nikah yang merupakan bidayah wan nihayah. Pertama sekaligus begitu. Nah, seandainya terjadi seperti itu, maka nanti sang suami memberikan mut'ah, hadiah, nah, tidak apa-apa. Tapi bukan mut'ah yang pernah dipraktikkan oleh orang-orang sih. Nah, orang sih itu punya mut'ah, tapi itu pernikahan yang sudah dilarang dan diharamkan oleh Rasulullah untuk selama-lamanya. Nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak, nikah yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, suami istri. Saya mau kawin ya sama anda ya, ya gimana? 2 bulan ya? Sesuai dengan kesepakatan. Dia mau di malam, di malam aja. Tidak bu, saya nggak ada sedengot dari. Karena ini yang dulu pernah dijadikan senjata oleh orang-orang Syiah untuk merekrut, mengambil dan menarik pemuda-pemuda Ahlussunnah wal Jamaah dengan modal mut'ah, binnya air sinoro. Cereng beni takle, pura kabin, terkasih lamar kabin. Le akabin boleh kan ya? Ngelakan kirim lo, bisa ni. Aneh manfaat tak kira gigi, tak kira gigi. Tak kira burung. Nah, jadi ini kewajiban seorang suami. Artinya istri boleh minta, wahai wanita ini samping kiri kita, kalau anda punya suami, tugas suami ini kasih nafkah. Nafkah ini bukan hanya uang. Ya. Istilahnya bukan hanya uang. Rata-rata ya. Biasa. Memang senjata. Perempuan senang sama uang ya. Tukang ngamuk pak gigi pas beri. Kalau saya mira, sampai anak beri saya burung terus coklat bawa pakun. Asal belum ngalto. Tapi mau seberi saya mira, kan di mana mas mata sama lambat gitu. Jadi burung saya ngamuk kok. Gawat. Dampaknya PC ini keluar biasa. Karena Rasulullah tersebut tahadu, kasih hadiah, saling memberikan hadiah akan menerbitkan rasa mahabbah. Lahir cinta, lahir bahasa rahmah setelah ada hadiah. Hebat pengaruh hadiah. Coba Abu Zaki, pilihan Pak Tinggi, pilihan Bupati, pilihan Gubernur, sampai ke Presiden. Saya takmil ya, mulai beri hadiah. Hebat tadi. Jadi benih kundeng bini takampian menanggal semirat ni kau bagi kan yang biasa pengalaman dan survei kan ini kan mulai beri semirar pak tak ngamuk. Jadi mahar kemudian mut'ah jika mencerai begitu ya. Ini mesti kita ingat ini. Ingat kewajiban suami. Andai istri punya pekerjaan, andai istri punya uang, tidak boleh laki-laki mengambil sedikit pun. Setiap orang bini harus tanggung lebih. Sabunah. Bukan hanya makannya. Jadi anak tanggung naring silake. Bahkan guru kami Habib Al-Mahbub Hasan Baharun ini dulu
Beliau itu kalau pagi belanja sendiri ke pasar, beli sayur. Apa kata beliau ketika mau pulang? Saya tak bawakan, saya tak bawakan. Jangan. Ini kewajiban saya sebagai suami. Jadi siapa yang punya, dia yang pantas. Terus seperti itu bukan kewajiban. Mereka boleh bolong kan ya. Saya tak bukan di sekolah salah. Itulah kenapa ketika sahabat mulia yang bernama Sayyidina Umar ketika dinikahi nyamuk pas pada sahabat di masa dan waktu itu masalah apa? Aku karbu Pak Kalabeng Sayyidina Umar yang waktu menjadi khalifah kedua pengganti Rasulullah setelah Abu Bakar masuk nokto Kalabeng ngiding edelem si Umar nyamuk pun gigir ketika dimarahi Umar tak nyaut seneng gedingakin sepatah kata pun Umar seneng ke Kalabeng buru mak masih saran diri kok edelem kok nyaut hari pas tak nyaut sekali padahal Umar itu sahabat Umar radhiyallahu anhu. Jangankan orang. Namanya disebut jin nih kata. Jin tak? Buru jin. Umarul Faruq. Jangankan orangnya. Nengalir toles nih. Makanya kiai-kiai kita itu kalau ada tempat-tempat yang di mana jin di sana bertinggal ya. Nang. Gampang apa? Ngalle jin ngal sebini nek apa makanya kadang ring bini mun bengelan kareng laki saran bi jin so biasanya makanya jangan bengal kesilat sering ke kau sobat Umar takko sebini apa katanya terjadi kemudian buru nih sahabat nih kasih ala pura punya problem rumah tangganya buru. Setelah lari, Umar keluar. Kembali katanya. Kembali. Kenapa kamu kok balik? Kan tadi mau ada perlu sama saya. Tidak jadi. Udah jadi baru marah nak. Burung pun sama Umar. Burung baru mana? Pada gue lebih impian katanya. Malah saran impian kata. Anda lebih parah keadaannya dari saya. Lu kenapa? Kok ki nyaut ki tang bini. Ki alabon. Bon pas tak nyaut sekali. Jago tak nyaman setanya. Apa katanya sahabat Umar? Oh, ada marah. Marah. Rempek ada. Cek pas ngalle. Ban malah tahu Arab kok tak jawab. Tahu alasannya begini. Kita belum. Tang bini dia. Nanti tugasnya saya. Tang bini saya. Tang kelampir. Ada kelampir kok. San kotor, siapa sih nyesal? Ini saya. Sing kui, tang anak ya, tang anak. Sing lahir lagi siapa? Ini. Sing andung sang belentang ini. San lahir, kau cak anak siapa? Anak kau. Tan rok apa juga, tan rok ngandung tan apa gitu. Dan setiap saat saya dikasih makan, dimasakkan, dikasih kopi. Ini bukan tugas istri saya. Makanya katanya Umar, engkau tak bengalnya ini haram. Terlalu banyak manfaatnya di terhadap saya. Jadi umpama sampai kiri-kiri saya ini, neng gila mereka banget yang Umar. Kok saya rasa relek gitu kan? Nah, coba kita bayangkan, Anda kalau bertamu ke rumah saudara Anda, sampean atamo ya, kecompon kaula, kecompon serah, beri kopi, kan sekelangkong. Terima kasih. Terima kasih kita dikasih kopi. Setiap hari, kalau sampai bagi kopi, bini sama istri saya, sama istri kita. Pernahkah Anda mengucapkan itu? Pernah. Sekelangkong bagi kopi. Pernah. Saya ulang bisa kita pernah ngucap.
Orang saya beli pun sekelangkong ya. Terima kasih Mas ya, terima kasih. Aneh benar ya, Pak, aku beli kopi. Hah? Iya, tapi bukan tugas perempuan buat aku beli dibi pun aku gitu. Nah, tapi ini sebagai bentuk rahmat. Inilah kenapa kemudian istri itu bisa menduduki keadaan yang terindah dalam kehidupan manusia. Ketika dia menjadi mar'atus salih, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salih. Dunia itu bagaikan keindahan yang indahan dunia. Tapi paling indahnya dunia, paling bagusnya dunia adalah istri yang solih. Semoga wanita-wanita kita menjadi solihah ya. Yang di luar solihah semuanya. Syaratnya cuma satu, jangan ngamukan nanti laki. Gitu. Solihah. Nah, inilah kenapa kemudian Umar itu menjelaskan itu tugas kita. Tugasnya suami. Dah. Kemudian wa 'alal maliki, dan atas malikil abdi, atas majikannya budak, orang yang punya hamba, wal bahaim, dan binatang ternak, nafaqatuhum, apa nafkahnya mereka. Kalau Anda punya budak, sekarang Anda ada budak, manusia yang diperbudak tidak boleh. Atau Anda punya binatang piaraan, sate, ya burung, binatang piara, maka wajib hukumnya memberikan nafkah. Pakan nih, pas kun ya obu manok lo, kun iket tai pakanin, dosa kan, macam-macam, dosa dah itu. Kun lo kepandiin lo, kayak komikil mana, pakan aku orang. Guru kami, kalau ada orang mau berangkat haji, beliau nanya, kamu punya piaraan di rumah? Punya, kiai. Apa? Burung. Jangan lupa, sebelum berangkat haji, sampaikan kepada orang dekat kamu agar jaga burung itu. Jangan sampai kamu melakukan ibadah besar berupa haji, gagal gara-gara seekor burung. Bukankah engkau tahu bagaimana seorang wanita solihah yang rajin ibadah, namanya tersebar kemana-mana menjadi wanita solihah, tapi dijadikan orang su'ul khotimah, matinya tidak baik gara-gara menelantarkan seekor nyabek koceng, iokom, ekorong, kemudian tidak dikasih seorang wanita solihah, kata Rasul, cakang apejeng, cakang ngaji, harus masuk neraka gara-gara seekor. Jadi sampean mengalak ibadah seraji. Kalau baik kasih ke, saya jadi manuk mati bampon. Saya ngobu. Kalau memang tidak mau kasih makan. Wa alla yukallifahum, dan tidak boleh kalian memberikan beban kepada mereka, budak, binatang, ternak dan sebagainya, minal amali, dari harus bekerja dia, mala yutiqunahu, dengan apa yang mereka tidak mampu. Tidak sampai umpama sampean endi umpama sampean endi sape, umpama sampean endi jeren, dikasih beban yang sangat berat yang mereka tidak mampu. Tidak boleh, dosa. Paskun esronang golong, itu kan? Iya. Atau seperti kuda itu, yang nalon. Coba sampean mikir, bermekason aja, kan iya. Keng lah tak bisa pun tak. Masya Allah. Maka Allah. Jadi kalau beban terlalu berat, Rasulullah ketika satu saat beliau berjalan, ada unta. Unta ini ngamuk. Nah, ketika unta itu ngamuk, Rasulullah datang,
di jalan. Unta itu berkah mendekati Nabi Muhammad. Apa kata sahabat? Mah ya Rasulullah, minggir ya Rasulullah, minggir. Kenapa? Unta ini ngamuk. Onta nekah para teman-teman seperjuangan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Unta ini punya kekuatan 8 kali lebih kuat daripada sapi. Onta ini kamu nginum sejedik. Monggo. Mau nembi sampai kan setimbul. Ada sejeding. Karena endik kulkas ilmu tabu. Jadi bisa menyimpan air berbulan-bulan. Kadang ketika berjalan melalui gurun Sahara, padang pasir yang luas dan tandus, ini terus berjalan dia. Tak bu-ambu. Ada air keluar. Tapi kalau binatang yang lain mati di tengah jalan. Unta tidak. Keng kuat. Kan pernah nggak bisa onta mari beli, hanya beli cepat aja, ada pasti lagi gitu. Ya, lah beli itu kan, pasti yom, pak yang laki pasti ada. Orang yang alpo. Jadi kuat. Waktu itu mendatangi Nabi Muhammad. Apa kata sahabat? Minggir ya Rasul. Ini unta. Apa kata dia? Ya. Akhirnya apa? Datang dia. Datang mendekat mencium kaki Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Sudah, jangan dikejar-kejar, dipegang, di telinganya dipegang, ditanya, ada apa? Inilah mukjizat Rasulullah. Ditanya, ada apa? Unta ini menangis, mati, mengadu pada Rasulullah. Jadi yang mengadu kepada Nabi Muhammad itu bukan hanya kita umatnya. Keben juga nggak? Coba bayangkan, seekor unta mengadu kepada Rasulullah. Apa kata unta itu ya Rasulullah? Saya ini sebenarnya tidak gila. Saya ini tidak sakit. Saya ini stres. Tapi saya tidak kuat diperlakukan tidak baik dengan Tuhan. Saya diberikan beban yang tidak kuat, melebihi batas kemampuan saya. Dari dulu saja sampai sekarang, jadi saya berontak. Apa kata Nabi Muhammad? Bisyafaati Rasulullah, dengan syafaat Rasulullah. Dipanggil, siapa yang punya unta ini? Saya Rasulullah. Nah, sini. Ditanya, apakah engkau memberikan beban yang berat terhadap unta? Oh, na'am. Iya. Apa? Ini. Usah benar. Tak boleh. Akhirnya nangis ini. Mulai sekarang ya Rasulullah, unta ini tidak akan saya berikan beban. Bahkan saya tidak akan pernah menggunakan untuk mikul barokah Rasulullah, syafaat Rasulullah. Aneka onta Pak Etol. Ini binatang dibantu dikasih syafaat Rasulullah, apalagi kita umatnya. Apalagi kita umat pasti ditolong oleh Rasulullah. Selama kita mengadu sama Rasulullah. Matul ke Rasulullah. Tak kenapa. Ompa tengah malam sampai cek. Mari ngaji, solawat, setelah solawat ngat matul banyak. Ya Rasulullah punya hati. Sehingga ulama kita mengajarkan solawat yang ada bacaan qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu sangat betul itu. Sangat betul. Tidak usah dirubah ya Allah, tidak usah. Justru tidak benar kalau dirubah ya Allah. Adrikni ya. Karena memang di awal sudah solawat. Kehadiran Rasulullah ada pada waktu itu. Langsung tawassul, adrikni ya. Tolong. Qaddaqat hilati adrikni ya. Tidak apa. Seperti itu. Anak. Ketika kiam ulama-ulama. Dengan Gusti pasar sepi. Karena apa? Seyogian hakikat dia minta sama Allah. Cuma ngampung ke Rasulullah. Memang bukan Rasulullah yang ngasih kita rezeki, yang ngasih kita ini bukan Allah. Cuma melalui Rasulullah. Karena apa? Karena Allah paling mencintai Rasulullah. Makhluk yang paling dicintai Allah di muka bumi dulu sampai nanti kiamat adalah Nabi Muhammad. Mon saya cintai neka minta, tidak pernah
Allah nolak. Wala saufa yu'tika rabbuka. Ayo Muhammad, minta apa? Saya kasih. Pokoknya berida, minta apa? Sampai beliau minta umatku yang di neraka saya masukkan ke surga. Saya ngaku. Apa kata Allah? Selagi masih ada la ilaha illallah di hatinya, bawa. Sampai malaikat Malik macam ya Rasulullah, tidakkah kau sisakan satu untuk diadab? Nah, semuanya saya bawa. Allahumma Muhammad. Semoga semuanya dapat barokah Rasulullah. Nah, inilah kenapa Rasulullah mengajarkan kepada binatang kita tidak boleh berbuat semena-mena. Wala yadribahum, tidak boleh mukul. Allah. Mon mukul aja rasa. Jangankan ke manusia, kekeben tak oleh. Kadang kan kudu pas ya. Edur jungdur kan. Nah, Allah maklum ketika dia bersalah. Ya itu repot menabrian kau ngajam. Kadang jadi begitu kita diuji oleh Allah ya. Diurnya bersyukur, kemarin bersyukur jalanan. Buka malah ada pintu goceng ya. Ya mau berema gitu kan. Hanya kadang ada orang itu yang sampai amarahnya meluap, membuncah. Sebenarnya ketika kucing itu makan, kita juga sama. Coba banyak apa sih? Tidak bisa dia. Mana sebab ben seromben. Iseng ku sediain di kucing, ada masih dia engkau deh. Gitu kan? Jadi jangan langsung nyalahkan kucing ketika kucing itu mau mengambil makanan. Ibda binafsi. Kembalikan pada diri kalian. Ulama yang pas malah tayo tetap pagi gitu kan. Tapi saya juga kadang gitu. Kucing riuh. Gitu. Tapi ya itu sudah. Pokoknya tidak boleh mukul. Tidak boleh. Bighairi haqqin dengan tanpa yang sebenarnya. Moncet salah. Nah, bilis umpamanya. Ngeke, pasti kepak, bilis. Tapi kalau dia apa-apa, bilis. Tidak oleh. Bilis aja lah masih betes ini. Tidak, jangan. Udah catat lagi ya. Apa kata Adatul Syekh Kiai Haji Mbah Maimun Zubair Hafizahullah Ta'ala. Dia mengatakan ketika Anda menyaksikan seekor semut yang tenggelam, selamatkan. Siapa tahu Anda menyelamatkan semut itu menjadi penyebab keselamatan gitu. Sekecil semut kan rem. Saya kadang tadi salah petes sih bang petes. Gitu kan. Kadang yobor gitu kan. Malah gitu. Nah, ini kalau tidak salah tidak boleh. Boleh, sudah. Wajibu dan wajib ala zaujati atas istri. Nah, tadi kalau kewajiban suami sudah, ini kewajiban istri. Wahai para calon bidadari surga. Ini dengarkan. Wajibu dan wajib ala zaujati atas seorang istri. Ta'atuhu apa mematuhi suami. Ta'at. Fi nafsiha di dalam dirinya. Ta'at. Nurut. Patuh sama suami. Toroklah suami ini. Kemuliaan seorang istri. Dan keagungan seorang istri ketika dia patuh kepada seorang Anda wahai kaum wanita boleh memberikan apa saja, tapi pemberian yang paling indah bagi seorang suami apabila istri patuh kepada apapun adanya dipatuhi. Sebagaimana yang pernah terjadi, ada kisah yang Siti Fatimah menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah wanita yang bisa menemani saya atau melebihi saya masuk? Ada. Siapa? Muti'ah. Muti'ah ini artinya wanita yang sudah panjang ceritanya. Intinya kenapa beliau akan memasuki surga yang pertama dan terutama karena kepatuhannya kepada suami.
Dan beberapa bulan yang lalu itu ada peristiwa ya, kuburan dibongkar, ada kuburan 5 orang dibongkar, semua yang 4 ini hancur. Karena sudah puluhan tahun. Satu yang tidak. Satu tidak dimakan oleh zaman, tidak dimakan oleh tanah. Tetap. Padahal apa yang bisa kekal dengan zaman? Semuanya akan dimakan dengan usia. Dengan waktu. Ini tidak dimakan ini. Tidak dimakan tanah. Tetap ulat tidak makan. Kain kafannya masih bersih. Apalagi badannya. Setelah ditanya, apa sih rahasianya wanita ini? Kok bisa utuh di dalam kubur? Ternyata jawabannya, dia adalah wanita yang patuh kepada suami. Jadi mentero mas apapun tak akan olah orang ini, mentero selamat tak akan patuh sama mun bengal pun kasih laki tak nurut. Ya jerajul mukul bungkul entar kepin. Mun bengal gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Patuh. Apalagi ada dosa seorang wanita itu berkhianat kepada suami. Ini hati-hati. Ketulusan seorang suami dengan pekerjaannya, dengan kesungguhannya, dengan istri dan anak-anaknya. Kemudian di satu waktu ternyata istrinya berkhianat. Nah, ini bahaya. Bahaya akan menjadi dosa yang sangat sulit dilupakan oleh suami. Nah, ini yang kadang suami bertindak melebihi apa yang sudah ada. Kan kadang kudur yang laki itu ngamuk, paten ya kadang itu ketika dia sudah tidak sanggup menahan amarah. Gitu. Itu yang mesti dihindari. Semoga semuanya selamat ya. Selamat. Nah, patuh istri kepada suami illa kecuali ma la yahillu, yang tidak halal. Yang tidak selama halal, apa kata Rasulullah? Seandainya, ini maaf ya, ini bahasa dewasa, bahasa Rasulullah tapi bukan bahasa Mas Zaini Al-Fakir. Bahasa Rasulullah, andaikan Anda seorang wanita sedang berada di dekatnya tungku, parapan atana, amas. Ya Allah bisa laki, apa tinggalkan? Apa yang dibutuhkan si laki? Oke. Ya begitu kata Rasul. Saya datang deki mereka lemah-lemah. Tahu sah. Ketika suami sedang teroyang, sedang lemah-lemah pun tak oleh itu bisa gitu. Nah ini bahasanya sampai begitu. Layak kecuali yang tidak halal. Umpamanya istri dalam keadaan haid, suami minta kumpul, tidak boleh. Nah, dalam keadaan puasa Ramadan yang siang tak boleh. Jadi harus kalau tidak halal boleh. Wa alla tasuma, dan tidak boleh puasa seorang istri. Wala takhruja, dan tidak boleh keluar seorang istri min baitihi, dari rumahnya, illa biidnih, kecuali karena izinnya suami. Tak oleh puasa sampean. Puasa sunnah Senin Kemis tak oleh. Apalagi puasa Daud. Ustaz, aku puasa makin tenang. Tak boleh. Keluar rumah tidak boleh kecuali dapat restu suami. Kalau suami merestui, puasa tidak. Kayak puasa ibadah yang sangat hebat. Tak oleh, mentah oleh, etina sela. Gitu. Saking tingginya kedudukan seorang suami bagi seorang istri. Begitu maksudnya. Kenapa kok seperti itu? Ya, kenapa kok seperti itu? Karena takut suami itu. Dan inilah yang terus disampaikan oleh para ulama, diabadikan dalam kitab Sulamut Taufik, dalam kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena akan datang satu zaman. Ulama kita tahu bahwasanya di akhir zaman itu akan banyak wanita-wanita yang tidak patuh terhadap suami. Keluar, masuk, sesuai dengan tanpa izin. Gitu kan? Coba aku tanya, saya kasih kaki laki. Sendik bini, ya. Kira-kira istri kita, istri sampean, mau keluar, apa pamit apa enggak? Jujur, Pak. Kok nggak usah robo-robo seta anur.
Kadang, tapi banyak tak pamit kadang ya. Teng di boleh pun lah dek gitu. Allah, tidak baik ini, tidak baik. Ini penyakit wanita akhir zaman. Penyakit wanita akhir. Dan yang lebih parah lagi, ketika ada seorang wanita merasa hebat, merasa bangga ketika dia berani membentak suaminya, kemudian lapor sama saudaranya yang lain. Bengal kata laki-laki, pikirin kok boleh, jangan. Bedaan deh polan. Melakukan background yang tiada bengkok, tak selek, kadang ngocok aja deh. Pikir malam itu kok masih ingat. Kan beda gitu ya. Sabar, jadi beda. Tidak boleh ini. Mentang-mentang saya sudah berani marahi suami saya berani sudah minta cerai. Hati-hati. Jadi ini malah seimbang. Tadi tugas suami ada, bagaimana memperlakukan istri, nafkah bagaimana, kemudian juga bagaimana kewajiban sebagai seorang. Semoga manfaat ya. Semoga barokah. Semoga barokah. Kesimpulannya dari pelajaran yang malam ini sama-sama kita baca. Yang pertama, ketika Anda punya rezeki, mun sampian di rezeki, yang pertama dan terutama, jangan lupakan orang tua. Jangan lupakan orang tua. Itu pesannya Allah juga. Sebagaimana pesan Al-Quran, kitab ini. Kasih. Cerai. Allah berfirman, ketika ada sahabat nanya sama Rasulullah, wa yas'alunaka madza yunfikun. Surah Al-Baqarah ayat 215, mereka akan bertanya kepada engkau tentang bagaimana bernafkah. Jadi abdina belanja ke siapa? Qul ma anfaqtum min khairin walil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Apa katakan? Yang pertama dan terutama, kasih liwalidai pada kedua orang tuh. Liwalidain. Nah, ini sesuai dengan tadi. Ketika nafkah kasih sama orang tua. Percayalah, yakin sampean. Ketika loman, lambe orang tua, muliakan orang. Nomor satukan. Engkau akan dinomor satukan oleh Allah. Sampean bekal mulja. Pasoki sampean. Coba pasoki ring tuan. Panjenengan bekalnya pasok. Banyak sudah. Di Al-Quran ada, di hadis ada. Sampai ulama mengatakan itu yang punya sapi itu loh. Pernah dengar? Sapi yang dibeli dengan dengan emas seberat sapi. Kita pernah di pengajian pagi itu cerita ya. Ada sapi dibeli dengan seharga emas seberat sapi. Zaman Bani Israil. Kenapa? Karena ada seorang pemuda kayak kalian. Pekerjaannya itu cari kayu kalau pagi. Kemudian diikat, dibawa kemudian ke pasar. Dibawa pulang. Uangnya dijadikan 3 bagian. Satu dibuat makan untuk dia disimpan lagi. Yang satu dikasih ke orang tuanya. Sebagian lain dikasih ke saudara. Begitu tiap hari. Jadi terus dia nafkah sama orang tua. Malamnya juga begitu, ibadah. Kemudian sepertiga lagi dibuat istirahat, sepertiga lagi dibuat untuk jaga orang. Sehingga apa kemudian? Diberikan kemuliaan. Beri sampai dari bapaknya yang hebat. Nih, singkat saya sampaikan. Ketika orang pemuda ini dapat sapi, bilang sama ibunya, "Ibu, saya dapat sapi ini. Yang punya bapak ditinggalkan, dititipkan kepada Allah untuk saya." Iya. Kamu jual ya ke pasar, kata ibu. Ya. Mau dijual berapa, Bu? Jual 3 dinar. Harga sapi yang pada waktu itu memang katakanlah kalau sekarang itu 9 juta, 10 juta kamu jual ke pasar. Memang harga seperti itu. Sudah dibawa. Tapi kata ibunya, nanti kalau ada yang nawar 9 juta, kamu rembuk sama saya. Baru kamu kasih. Oh ya. Sudah berangkat ke pasar. Sampai di pasar ketemu dengan seorang yang nampaknya kaya. Dia bilang, "Ini Anda mau jual sapi berapa?" 3 juta. Tapi nanti kalau jadi saya masih mau rembuk ya.
Apa katanya orang yang beli? Begini, begini. Kamu tidak usah rembuk sama ibumu, saya beli 6 dinar. 2 kali lipat. Terus, iya, tidak usah rembuk sama orang tuamu, saya beli 6 dinar. Syaratnya, kamu tidak usah rembuk sama orang tua. Apa kata anak ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Saya tidak akan menjual sapi ini tanpa izin. Jangankan tambahan 3 dinar, jangankan 6 dinar. Engkau beri aku harta seberat sapi ini, Mas. Mau saya tukar. Kepercayaan saya terhadap ibu ya. Apa katanya orang? Ya sudah, rembuk dulu. Mau saya beli 6 dinar. Tapi kamu syaratnya tidak boleh. Akhirnya dia pulang lagi. Ceritakan sama ibunya, terutama masalah penawaran orang yang mau dijual 3 dinar, mau dibeli 6. Apa kata ibunya? Besok kamu jual lagi ke pasar. Jual 6 dinar. Tapi dengan syarat kalau dia mau beli 6 dinar, kamu izin saya. Ya. Bawa ke pasar, keesokannya ketemu lagi, ditanya, berapa mau dijual ini? Harga seperti kemarin, 6 dinar. 6 dinar. Terus, nanti kalau jadi, saya izin dulu sama ibu saya. Maksudnya mau dijual 6. Apa katanya orang ini? Mau saya beli 12 dinar. 12? Berapa itu sudah banyaknya kalau uang sekarang. Cuma dengan syarat kamu tidak usah izin ibumu. Tidak usah. Lebih lah. Jadi sekarang itu Anda punya sapi mau dijual 20 juta. Saya mau beli 40 juta. Yang saya lebih kayak kalah pasti saya. Kira-kira mentebak kesampian jual. Jadi ngodedan setia, penghasilan 20 juta. Tapi karena ini pemuda yang baik, bagus kareng sepuh, apa yang terjadi? Oh, tidak mau saya, biar sudah. Saya mau pamit dulu sama orang tua saya. Akhirnya apa? Pulanglah dia, kasih tahu wahai ibuku begini-begini. Ditawar 12. Terus, tapi dengan syarat saya tidak boleh izin sama ibu. Kamu gimana? Ya, tidak mau. Saya tidak mau ibu ditukar dengan harta. Biarlah saya kehilangan harta, asal tidak kehilangan kepercayaan ibu terhadap saya. Apa? Banyak kira hapus. Entah kira hina. Apa? Besok datangi lagi, itu mungkin malaikat Allah, kamu tanya. Sapi ini mau aku jual atau bagaimana? Karena itu bukan orang biasa. Cek petaberin, dinar melen 6 dinar. Tapi 12 gitu kan. Berarti bukan manusia biasa. Logikanya begitu. Bagaimana? Kamu tanyakan. Akan aku bagaimanakan satu. Setelah besok harinya ketemu lagi. Apakah Anda malaikat? Ya, saya malaikat. Terus apa yang pesan ingin kau sampaikan terhadap saya dan ibu saya? Maka malaikat berkata, sampaikan kepada ibumu, sapi ini jangan pernah dijual kecuali dengan seharga emas sebesar sapi. Besok Nabi Musa dengan kaumnya akan mencari sapi yang indah. Akhirnya apa? Betul. Dalam surah Al-Baqarah Allah abadikan, sapi itu dibeli dengan seharga emas seberat. Apa? Kenapa yang terjadi seperti itu kemudian? Karena anak muda itu sering memberikan nafkah kepada ibu, pelak kaipuna. Ibunya dikasih uang, ibunya dikasih ini, dikasih ini. Dan patuh terhadap orang tua. Sehingga ulama kita mengatakan ketika Anda patuh sama orang tua, ketika Anda memuliakan orang tua, pasti tidak lama lagi Anda akan menjadi orang tua. Walaupun sekarang mungkin tidak setia belum, tapi orang-orang yang memuliakan orang tua pasti dimuliakan oleh Allah. Dan jangan lupa sama keluarga, istri sama anak. Jadilah suami yang baik. Jadi orang tua yang baik. Jangan terlantarkan anak. Dan jadilah Anda pemimpin, pemilik, apakah itu budak, apakah itu binatang, pemilik yang baik. Termasuk sepeda motor. Begitu. Termasuk pokoknya apa yang kita kuasai yang baik. Dan yang terakhir kepada wahai kaum wanita, wahai kaum Hawa, wahai pilarnya dunia, pilarnya bangsa. Wanita ini kan pilarnya bangsa. Ketika pilar ini kokoh, maka bangsa ini akan. Ketika pilar ini kata bagus goyang,
Anda wahai wanita, jadilah wanita yang salihah. Jadilah wanita yang patuh terhadap suami. Karena surga Anda, kemuliaan Anda ketika Anda mematuhi atau menjadi wanita-wanita yang patuh terhadap suami. Semoga barokah, semoga manfaat, semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman-Rahim. Al-Qamidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadimu ya hannanu ya mannan ya rahimu ya rahman ya ghafuru ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Pahala Quran, pahala yang kita baca semuanya juga dihadiahkan orang tua kita, guru-guru kita semuanya, terutama yang ada di barzah, semoga mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dari Allah, dijadikan kubur orang tua kita kubur dari kebun surga Allah. Yang masih ada usia, Allah berikan umur yang barokah, panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, husnul khatimah. Istri, anak-anak kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan juga orang yang walaupun tidak bersama kita hadir, mungkin makin mereka uzur, moga-moga paringi sehat sareng Gusti Allah, dan juga yang simpati ikut mensukseskan pengajian kita dengan bersedekah, memberikan makanan. Allah yang membalasnya, semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang barokah. Kita semuanya diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar ya Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa qina ma qad sa'alna min afwayakal sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahil alamin. Barakatil Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillah.